Iya, iya, karena masih ada perwakilan Indo kita nih, ada 2 tim yang lagi berjuang juga. Kita harus dukung pastinya karena kita keluar rumah juga. Oke, dan bahkan aku mengingetin kembali, ternyata setelah match 1 tumbang, Yudu itu tidak pulang, tapi malah menuju ke arah lower bracket. Dan bahkan ini juga sama dengan match yang kedua, siapapun yang tumbang akan turun ke lower bracket, nggak langsung pulang. Betul, karena sistemnya memang double elimination dan ini bakal menjadi penentuan juga sebenarnya. Alright, maka coba dipaksa di depan sana JP, bahkan sudah menggunakan flickernya, gagal untuk mengganggu pergerakan dari seorang Super Ken, but it's killing. Masih aman di awal sebenarnya kalau power jungle ya. Joey ini memang sekarang tuh rata-rata ada di jungle dan wow dicuri ternyata orange buff-nya. Agresif banget ini dari Echo. Karena Eko tahu kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha dia nggak bakal bisa invite di early game juga. Damage-nya terlalu kurang untuk menghadapi semua tanker-tanker ini. Kalau bisa dibilang sekarang kerugian ada di tangan Super Ken. Dia nggak dapat Lito, dia nggak dapat orange buff. Wah ini levelnya bakal kalah banget nanti. Bakal bisa terpaut 2 level bahkan. Lihat invasinya nggak berhenti sampai di buff doang. Mereka tabrak terus karena mereka tahu power mereka memang di sana. Oke, bahkan lihat divide kembali terjadi dari seorang Ki mencoba untuk menarik seorang Zaida, dan itu dia yang mungkin kita bilang kalau early dari damage yang diberikan oleh para pasukan dari Echo ini cukup banget untuk bisa menghempaskan para pasukan Bigetron Alpha, dan bahkan Bigetron Alpha ini nggak bakal kuat untuk menghadapi mereka. Pertama, Kari tidak ada di sini, nggak ada early damage. Tidak ada early yang bisa dimanfaatkan di Bigetron Alpha. Jadi mereka benar-benar harus main sabar, main tenang. Gimana caranya di early game walaupun Ken kalah, tapi it's okay. Ya sekali lagi memang agak enak juga ya, ada Beatrix juga nanti dan untuk Echo sendiri nih dari JP-nya dia terpaksa harus main ke gold lane bang. Karena nggak ada burst damage dari arah mid lane yang bisa diandalkan sebagai follow up menurut gue hanya Brody sekarang. Alright, dan bahkan kalau misalnya kita juga saksikan, ini Sorizo memang akan menjadi head to head yang cukup oke lah bersama dengan seorang Yorius dari Sanford. Tapi di arah Retribution kayaknya lebih akan direlakan untuk Super Ken. Ini kalau di fight juga malah gak worth it kalau Super Ken tumbang, malah mereka akan lebih kehilangan banyak banget. Sementara ini Super Finn ya, dia coba banget untuk nge-screaming dari tadi ditempelin terus tapi dari Echo-nya juga responsif. Dan ini dia, lihat tim adjustment yang gagal didapatkan. Karena lihat masih ada remote manipulation. Para pasukan dari Echo, mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Super Ken gak bisa masuk lebih dalam lagi, tapi jujur dengan first blood kali ini para pasukan Echo mereka benar-benar terlalu kuat. Untungnya Super Ken memilih untuk mundur, dia tidak mau melanjutkan team fight-nya. Karena cooldown, dia belum bisa bernyanyi. Team Fight Bates kali ini akan coba dinyalakan dan nampaknya para pasukan dari Echo berhasil mendapatkan orange buff-nya untuk kedua kalinya. Wah ini Super Ken belum pernah ngerasain orange buff dari awal bahkan dan invasi yang dilakukan oleh Echo. Ini benar-benar on point, mereka tahu nih zona mana yang mereka harus kuasai dan zona mana yang harus mereka open. Bahkan bukan hanya Zaida sendiri, di follow juga JP ikut, Sanji ikut. Ini outplay di atas benar-benar dapetin lane yang enak karena memang dari segi power Brody di early game itu lebih unggul daripada Beatrix. Betul, sama kalau misalnya gue pribadi melihat ya ini para pasukan dari Bigetron Alpha juga Echo, gimana cara Bigetron Alpha cuma bisa catch up aja. Dia nggak harus invite juga, nggak harus team fight, tapi defense just akan coba dipaksa dari Super Fit. Akan coba dibantu mundur ke belakang, Terrence mau dikeluarkan flicker, bahkan mendapatkan satu point kill dengan Tour the Part of Memory. Menghilangkan kenangan dari Super Fit di arah top lane. Ini dia harus cari gold lane memang dari Echo sendiri. Burst damage-nya untuk sekarang masih ada di outplay doang. Yif ini kan tipenya yang DPS ya. Jadi kalau memang mereka jalan berdua, mereka tetap butuh follow up damage. Kayaknya kalau untuk XP lane, Uranus kayak nggak mungkin juga diajak perang di awal. Jadi pilihannya hanya ada di gold lane dan harusnya Bigetron sadar nih. Gold lane-nya akan di-press terus-terusan. Sekaligus jungle-nya lihat, kalau bukan Zaida yang invasi, Sanford yang invasi. Benar-benar dimakan, digrogotin satu persatu. Mungkin kalau misalnya kita melihat Echo ini mengunggul dari 2000 gold. Dan untuk sekarang memang nggak akan ada yang bisa menghadapi Echo. Kalau nggak mungkin ya, 1 versus 4, 1 versus 5 baru bisa kemakan di sini Lin. Bener, dan jawaban untuk Uranusnya juga nggak ada. Turtle kedua lagi-lagi di skip bang, ini nggak bisa di fight juga. Nggak bisa di fight, karena lihat. Dia bahkan di arah bottom lane, ini akan ada satu sosok yang bakal coba dimakan Uranus, tapi flicker tarik keluarkan dipecah sebelum menuju ke arah sakit. Tyrant fans Saturday, tapi para pasukan dari Echo akan coba memakan satu. Finn, Super Finn selalu menjadi makanan yang akan ditelan secara bulat-bulat. Meskipun begitu itu menyelamatkan Saken, menyelamatkan bot laner mereka. Tapi ini serius deh, temponya nggak bergerak sama sekali kalah Bigetron. 2 kali turtle, perbedaan gold sekarang sampai di 3000 dan reward manipulation untuk zoning. Dan bahkan bukan hanya itu aja, dia dipaksa buka card altarnya. Dan ini salah satu hero favorit dari seorang Sanji yang membuat para pasukan Bigetron Alpha mereka lumpuh tak berdaya di game yang pertama ini di 5 menit pertama. Tapi 5 menit telah mereka lewati dan ini nampaknya akan menjadi sedikit keuntungan untuk para Bigetron Alpha dengan dapatnya satu purple buff.
akan membuat seorang Zaida sedikit terhambat harusnya dengan mana regenerasinya. Dan bahkan di depan sana, Super Ken akan coba memaksa mundur ke arah belakang. Berhasil didapatkan, tapi Sunford tidak akan tinggal diam. Langsung dibantu dengan flickernya. Sanji mendapatkan sudah membuat ke atas Super Ken. Walaupun para pemain didapatkan, dia dipegangin kakinya. Nggak dikasih kesempatan untuk mundur. Wah 04 ini angka yang bahaya banget. Bahkan mid lane-nya juga terus di-press. Turretnya di-dive tanpa takut sama sekali. Bahkan di bagian depan Zaida selalu kasih pressure Purple-nya diinvasi kembali. Dan kayaknya Zaida hanya ada menjadi pertukaran saja Purple dengan Purple. Bahkan rugi di tangan Bigetron Alpha karena Super Ken. Dia berhasil ditumbangin, mid lane turret mereka hilang. Tidak ada garansi untuk menjaga Purple buff-nya. Ini sosok yang berbahaya dari Sunford. Wah ini bahaya banget. Kayaknya untuk sekarang masih belum bisa tumbangin Sunford sih. Gak bakal cukup damage-nya. Bahkan diajak 5 member pun masih ragu gue cukup damage-nya untuk sekarang bang. Iya sekarang pertama, lu untuk bisa megangin kakinya agak berat. Tapi lihat Sorizo di arah bottom lane. Dia tidak bisa benar-benar bertahan. Dia bahkan harus mundur ke turret yang kedua. 6 menit mereka lewati dengan berat. Eko tinggal maksimalin rotasinya. Winning condition yang pegang Eko, dia tinggal amanin objektif. Dia bisa nyelesaikan game ini di bawah 15 menit, itu winning condition mereka. Tapi Bigetron Alpha gimana caranya dia bisa bertahan dengan gold yang terpaut jauh. Sebenarnya ini scalingnya memang hanya ada di Saken bahkan. Mungkin ya Zorizo juga bakal bisa kasih impact yang besar ketika udah punya item nantinya. Tapi kalau dilihat early-nya benar-benar gila banget dan Sunford lihat ditarik ke turret pun gak ada masalah. Itu pakai turret loh, Ya. turret 2, turret inner. Ya. Dia minta bantuan damage dari turret inner pun masih belum cukup untuk bisa menumbangin Sunford. Dan bahkan Sunford nggak pakai Purify di sana. Ya karena perbedaan levelnya juga udah lumayan terasa nih. Perfect turtle untuk Eko. Gold yang dipegang udah menuju ke angka 5.000 gold lead di menit yang ke-7. Ini angka yang bahaya banget. Oke, tapi lihat ada JP, langsung ada di adjustment, Sorizo menjadi pilihan utama. Bakal ada Bennett mencoba diselamatkan, tapi lihat Sorizo! Survive! Membalikan kembali keadaan dan Super Fan! 3-man stun! Membalikan kembali keadaan, 4 orang hilang. Bigetron Alpha! Triple kill didapatkan oleh seorang Super Saken. Satu momen manis dari Bigetron Alpha yang mampu menumbangkan 4 member dari Eko. Lihat gold swingnya. Langsung turun ke arah 3.000 gold. Dari yang 5.000 gold diungguli Eko sekarang menuju ke angka bahkan 2.500. Momentum yang cukup indah dibuat Orevin. Sama Sorizo sih. Sorizo pun yang menjadi counter initiate yang cukup bagus. Sementara dari item Genesis One ternyata untuk Super Ken ya ini template item untuk Joy juga. Dengan ada penetrasi tambahan dan lihat dari Sakennya udah jadi Blade of Despair nih. Dia langsung menuju ke arah penetration dan mungkin kalau misalnya aku lihat dari posisi sekarang yang akan dibuat sama Saken ini kemungkinan akan ke arah Demon Hunter Sword. Kemungkinan besar. Atau mereka langsung menuju ke arah Hunter Strike, kita balik lagi ke arah Saken, dia butuh gold yang banyak tapi 3 poin kill yang tadi didapatkan itu setidaknya membuat Eko langsung turun drop dari segi goldnya. Mungkin catatannya dominasinya hanya ada di Zorizo nih. Nah Zorizo-nya harus diajak main karena untuk kill Uranus atau Sunford ya itu butuh banget anti regen yang untuk sekarang masih dimiliki hanya dari Zorizo. Maka dari itu fight-nya mungkin udah harus 5 man gang atau kalau memang mau 4-1 udah nggak boleh Sorizo yang jaga lane. Mungkin Super Ken yang bisa diutus untuk landing jauhnya. Ya, dan bahkan kalau misalnya Super Ken itu juga dia masih punya anti DC, jadi masih oke, landing jauhnya udah mulai terdorong. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, Eko udah di posisi 4 sama dari segi point kill. Tapi goldnya masih terpaut 2000, ini cukup jauh menurut gue Alim. Dan sedangkan Sorizo akan membuka vision mereka dan mereka akan lagi membuat Sorizo menjadi umpan yang sangat enak untuk dimakan dan ditelan bulat-bulat. Buset, itu kena poking damage dari Sanji aja sakit banget lo lihat. Karena memang nggak tebel dari Sorizo-nya kan terpaksa bikin dominance. Dia nggak ada magical defense, lihat. Kena Void Blast, Void Crystal itu lama-lama bakal sampai setengah darah dan itu bahaya banget. Lordnya pun udah ditarik ke arah Eko dan ini agak sedikit ngeri sebenarnya kalau mau dikontes. Tapi lihat JP memberikan informasi dari seorang Sunford di depan sana. Ada Super Ken, ingat Super Ken. Ini dipecah pada Paga Super Fan. Fokus ke arah belakang, tapi satu point kill. Timpat kembali terjadi di arah belakang para pasukan dari Eko. Mereka mencoba untuk mundur sejenak. Ada retribution terjadi. Zaida Septati untuk Eko. Dan bahkan outplay. Zona 4 memorinya memporak-porandakan para pasukan Bigetron Alpha. Void Crystal coba dikejar, masih ada efek slow juga. Namun langsung memeluk ke arah turret juga. Follow up damage dari Saken sebenarnya udah mulai terasa. Namun tadi momennya gak enak banget buat Super Ken juga. Untuk langsung masuk ke arah Lordnya dan bahkan midnya langsung di press. Mereka fokus untuk ngabisin semua inner turret dulu. Mengingat Lord ini juga masih Lord yang pertama yang memang biasanya digunakan untuk inner turret. Tapi mereka semua lupa dengan adanya outplay. Mereka tidak menghiraukan outplay. Mereka fokus ke arah para pasukan dari Eko dengan Zaidanya. Tapi Zaida too strong.
Lihat perbandingan level yang terlalu jauh. Ini sulit untuk dimakan. Dan para pasukan dari Echo, nampaknya mereka harus melerakan Lord yang pertama. Karena yang penting mereka udah bisa dapetin 2 inner turret. Dan mungkin akan menjadi turret ketiga di arah top lane. Mungkin ini ya, kenapa Lord pertama ambilnya inner turret dulu? Karena masih ada pasif dari base turret dan belum enhance juga. Jadi belum ada charge dari Lordnya sendiri. Dan lihat, dari ketika inner turretnya udah hilang semua, mereka bisa pegang zona dan bahkan konsil lagi sekarang. Oke, langsung all in. Superfin selamatkan oleh seorang Kayeye, tapi ternyata Tower of Memory menghilangkan begitu saja para pasukan dari Echo. Mereka memaksa menuju ke arah top lane. Spray down dikeluarkan Saken. Mau tidak mau harus menuju ke arah belakang. Sorry, satu tarikan yang tidak terlalu berarti karena tidak ada yang bisa mendapatkan damage deal ke depan sana. Dan mereka yang bahkan harus hampir kehilangan turret di arah top lane. Masih bisa di defense Bigetron Alpha, dia punya spam yang bagus sebenarnya untuk clear ke arah wave minion. Dia punya Kayeye, dia punya Zorizo juga, dan ada Saken nih. Saken dengan Bennett Rage bisa, atau dia pakai sebenarnya semuanya bisa sih. Paling dari Weskernya aja yang susah untuk clear gitu kan. Dari gold earn, buset, jauh banget 8.700 untuk outplay. Bahkan di posisi kedua ada Zaida, dan lihat 4 member dari Echo itu semua ada di atas, hanya Saken yang bisa nyelip di posisi ketiga. Itu juga karena triple kill yang tadi didapatkan. Tapi lihat di depan sana Superkin akan mencoba untuk menutup para pasukan dari Bigetron Alpha. Para pasukan dari Echo, mereka nampaknya udah mulai sadar kalau Sanford ini tidak bisa terlalu dive in. Damage yang diberikan udah mulai burst, udah mulai harus diperhatikan. Dan Echo memilih untuk menggerogoti seluruh jungle untuk Superkin. Superkin gak dikasih nafas kali ini. Ini dia kehilangan inner turret yang artinya semua zona jungle yang dimiliki Bigetron Alpha ini mungkin saja diinvasi. Bahkan untuk ngebuka satu boost pun itu mereka kayak harus turunin 3 member, bahkan 4 member atau 5 sekalian, lihat. Demi secure orange buff, mereka turunin 5 member mereka untuk secure semua boostnya. Dan ya akhirnya memang bisa didapetin, tapi perbedaan levelnya. Udah level 15 nih buat Zaida. Alright, dan bahkan kita lihat di depan sini Kejauhan. para pasukan dari Echo, mereka akan coba makan Superfin kembali. Defense Just belum dikeluarkan, Buset. masih coba untuk bertahan begitu saja, tapi Zorizo bakal coba di all-in. Banner setelah dikeluarkan menuju ke arah belakang, dia bisa terlalu besar. Zaida tertinggal seorang diri, tidak menemani dengan Zorizo. Bakal coba shutdown seorang Brody, double kill didapatkan. Zorizo gaming telah terjadi, para pasukan dari Echo, mereka kehilangan 2 playernya. 3 orang tersisa dan free Lord K untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kembali memegang momentum. Lord yang terbuka di timing yang pas banget. 2 yang hilang, apalagi yang hilang ini Sanji dan juga outplay. Damage deal dari Echo. Lord ini bisa banget dipegang dan ditarik lagi bahkan. Oke, tapi lihat di depan sana. Gak ada yang mengambil ke arah Lord. Lord dibiarkan begitu saja. Momentumnya kali ini tidak bisa dimanfaatkan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha karena para pasukan Echo sudah kembali lagi ke Land of Dawn. Lim! Kesempatan yang mahal nampaknya terbuang kali ini, Lim. Mungkin terlalu sustain juga sebenarnya Bang. Kayak Sanford juga yang langsung nge-poking tadi di depan. Ada JP juga dan ditarik ternyata JP-nya. Oke, lihat reward manipulation. For defensive dibuka begitu saja para pasukan dari Echo. Mereka coba untuk bertahan. Spread down dan keluarga. Tapi lihat Zorizo. Seperempat darah terakhir. Bakal coba di all-in atau tidak. Karena para pasukan dari Echo nampaknya respect juga dengan pergerakan dari Zorizo. Ya karena blunder di saat seperti ini itu bakal bahaya banget. Mahal banget. Udah Lord- gak ada passive turret. Bener, Lordnya juga lagi kebuka banget. Lord Enhance kalau didapetin sama Bigetron, kemanapun Lordnya berjalan itu charge-nya akan terus-terusan. Jangan lupa sekarang charge dari Lord Enhance itu nggak cuma sekali. Dia akan nge-charge terus sampai base turret hilang. Sampai Bestara hilang. Dan itulah yang terjadi di game sebelumnya. Di mana Onyx berhasil meng-cating. Yap. Akhirnya Lordnya bebas untuk full ke arah base turret. Dan bahkan para pasukan Echo kali ini mereka masih mencari di mana JP bertahan. JP pun nggak salah kalau dia makan Superfin jujur. Dan dia juga nggak masalah kalau makan Zorizo. Karena damage dari outplay udah cukup sekarang. Sebenarnya kalau Superfin yang dimakan agak ngeri sih Bang. Karena ada Faramis yang bisa ngebalikin kapanpun itu. Sekalinya di altar, dibalikin, Sakennya free hit. Gua rasa kayak 2 damage deal-nya hilang, outplay sama Sanji. Game ini bisa jadi milik Bigetron Alpha. Ya, dan itu yang terjadi 2 kali teamfight. Itu yang terjadi ketika dia coba untuk memakan dari Superfin. Kurt altar berhasil didapatkan, tapi lihat informasi yang telah didapatkan kalau tengah akan coba didorong sedikit demi sedikit. Sanford akan coba buying time, akan coba untuk bertahan dan itemnya silakan Lim. Untuk bottom lane juga lumayan aman sebetulnya. Ice Queen One, Holy Crystal bahkan lihat dari Sanji, dia tahu. Dia sebagai magical damage satu-satunya yang dimiliki oleh Echo, maka burst damage lah yang dibutuhkan. Sementara untuk Beatrix sudah jadi Hunter Strike juga, malah Oke, Victor mungkin Council next-nya. Gaming akan coba terjadi. Udah ke belakang, flicker telah terjadi. Kertautan didapatkan, tidak berhasil ditarik. Superken, menuju ke belakang, dia pecah sebentar, keluarkan tapi masih ada Kertautan, save the day, reward manipulation. Dan di belakang sana Fifin. lihat Superfin. Mencoba untuk mendapatkan 2, tapi nampaknya gagal, tidak ada damage yang bisa diperhatikan. Superfin akan menjadi korban keganasan dari outplay double
steal from Echo. Mungkin medan yang salah bisa dibilang dengan adanya reward manipulation yang di-open dari Sanji. Di posisi yang enak banget, dia nggak bisa kena hit sama sekali. Di gang sempit. Betul, dan altarnya juga udah kebuang dari Ki. Nah di sisi lain, JP tadi nggak sempat ngebuka tariknya ketika altarnya udah dikeluarin. Jadi maka dari itu, tarikannya akan lebih efektif, apalagi outplay-nya juga free hit. Lord bisa didapatkan, namun yang tadi udah gue bahas juga sebetulnya. Power clear minion dari Bigetron Alpha juga lumayan cepat. Dia punya KYY, dia punya Zorizo, dia punya Saken. Dan bahkan untuk main 4-1 pun mereka punya Super Ken yang bisa ngurus landing jauhnya. Namun perbedaan gold kali ini bakal menjadi penentuan juga nih. Apalagi ngomongin soal level yang lumayan terpaut jauh dari teman-teman Bigetron Alpha. Oke, Bigetron Alpha bermain dengan posisi yang kurang cukup baik di game pertama kali ini. Dengan adanya invite jungle, lihat perfect turtle pun dimegang sama para pasukan dari Echo. Dan present boost yang benar-benar dipegang oleh para pasukan dari Echo. Tapi lihat console gaming kembali terjadi. JP masih mencari positioning untuk menangkap siapapun yang akan bisa dia makan. Dan dia harus top lane, Saken mau gak mau harus mempertahankan turretnya dan mencoba untuk clear minion dengan sangat cepat dengan dirinya seorang diri. Karena 3 lane push yang berbahaya untuk mereka. Ini defense yang bagus loh. Sebenarnya Echo yang using Lordnya tadi menurut gua agak sedikit miss mungkin ya. Betul. Tengah dan bottom lane-nya masuk duluan. Sementara Lord yang di atasnya agak sedikit terlambat tapi masih super minion nih bang. Masih bisa juga kalau mau dicoba. Reward manipulation telah bukan dipecah karena Zorizo gak bisa diselamatkan. Hilang begitu saja. Cepat Super Ken harus coba mundur. Mencoba untuk mendapatkan Super Ken tapi lihat Super Ken. Dapetin Sanji. Fin. Membalikan kembali kanan tapi Super Fin. Mampukah dia masuk ke arah belakang tapi nampaknya tidak, dan Rainer apatinya belum terlalu cukup damage-nya. Iya. Intinya masih bisa di defense. Namun pressure yang diberikan Echo bisa dapetin satu buah best turret lagi. Sementara purple buff yang langsung Super ditabrak. Fan! Terrorist! Di follow dengan damage paling ketat dan tarik begitu saja dan Saken memberikan damage yang cukup besar. Dengan ada satu Saken yang ter-shutdown. Membuat para pasukan Bigetron Alpha hilang kendali. Gak ada damage yang cukup. Tidak ada Rainer, tidak ada Nibiru. Hanya ada Bennett di sana. Damage yang gak terdeliver, Lim. Dan ini sebenarnya masih nggak ada damage deal juga dari Echo. Kalau memang mau di-push paksa, Echo nggak bakal bisa ngancurin turret juga. Karena udah lengkap nih, udah 4 member. Nah, maksudnya dari Bigetron Alpha yang siap untuk perang lagi. Orange buff-nya tetap berani diinvasi dan dimakan sepertinya. Sunford akan coba dimakan, ditelan bulat-bulat Purify nampaknya tidak cukup untuk membuat dirinya bertahan. Zorizo masih mau lebih, Sunford still survive, dan Sunford still survive in the jungle. Ini mungkin karena nggak adanya Saken ya. Tidak adanya Saken damage output utama dari Bigetron Alpha dan akhirnya Sunford masih bisa lari. Walaupun untuk Magical ada Super Ken dan ada Ki yang bisa nge-deal damage juga. Sementara kalau dari Ki-nya kita lihat sedikit dari segi item mungkin Enchanted Talisman. Cooldown-nya udah enak nih. Dia ada Glowing One juga mengingat ada 3 frontliner dari Echo yang ini harus dibocorin banget. Dan Glowing One menurut gue menjadi salah satu solusi yang enak banget. Sementara untuk Super Ken, nah ini dia udah jadi defensive dan Blood Wings damage dari Super Ken. Untuk ngincer ke arah Sanji ataupun ke arah outplay, menurut gue bukan hal yang sulit kecuali ke outplay deh. Dia ada Athena Shield dan juga Rose Gold. Sangat respect terhadap magical damage yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Oke, tapi nggak ada WON untuk sisi dari Brody, sedangkan kiri dari Saken akan on the way dari Wind of Nature. Dan mungkin akan ada 1 lawan 1 yang cukup diunggulkan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Cuma problemnya sekarang adalah gimana caranya ketika ada momen yang dibuat oleh Superfin dan juga Zorizo. Bigetron Alpha mampu ngedeliver dengan maksimal sih damage-nya. Sekarang itu poin utamanya. Outplay bisa dipegang, dan Wind of Nature udah jadi Super Ken, bahkan udah standby dengan adanya Winter Truncheon. Para pasukan dari Echo, mereka sudah berada di area rumput, akan menunggu sampai Lordnya berada di posisi seperempat darahnya. Masalah pressure di bawah juga enak dan konsil. Superfin, konsil dibalas konsil, tapi tidak akan coba dimakan. Dan JP berhasil memakan umpan. Fin ke arah belakang, tidak ada lagi kali ini adjustment, tapi lihat di arah bottom lane-nya. Mereka mendorong dengan ada super minion. Para pasukan dari Echo, dan para pasukan dari Echo, mereka bebas mendapati Lord. Free di depan sana, Saken memberikan spray down, juga seorang Sunford, seorang memori, tadi bisa dapatkan, tapi Super Ken, can you do it? Kali ini Super Ken gagal! Tidak berhasil mendapatkan lot para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka kehilangan 3 player, ini bencana! Bigetron Alpha, dia ada di posisi yang gak enak banget sekarang 5 melawan 2, Saken dan juga Zorizo. Mungkin kalau untuk clear, masih ada Bennett Rage ataupun Nibiru Station yang bisa untuk clear wave dari minionnya. Dibantu dengan Ki sekarang yang sudah tidak punya altar. Lordnya menuju ke arah top lane. Masih bisa ngebeli waktu sampai Super Ken hidup. Gua rasa masih ke defense, tapi kalau enggak, lumayan berbahaya. Oke, clear minionnya masih ditahan begitu saja. JP
Yang pasti harus diperhatikan gimana caranya JP nggak bisa menyampai ke arah seorang Saken. Flicker telah Waduh. dikeluarkan, langsung menuju ke arah belakang. Divert Judgment telah dikeluarkan, Town dapat memory menghilangkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Fokus ke arah satu turret dan Bigetron Alpha masih coba untuk bertahan semaksimal mungkin dan tidak berhasil.